musuh Pancasila itu agama. Kalau dulu zaman Orde Baru, musuh Pancasila itu PKI dan penista agama. Nah sekarang penista agama dilindungi oleh negara, digaji oleh negara dari APBN. Contoh Ade Armando, Denny Siregar, Abu Janda, Eko Kontadi, dan lain-lain. Dilindungi oleh negara, digaji oleh negara dari APBN. Jadi pajak dari umat Islam se-Indonesia ini diberikan untuk menggaji penista-penista Islam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ujaha Channel. Semoga hari ini teman-teman selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang barokah dan banyak. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman Ujaha Channel, di depan video tadi sudah disimak ya mengenai ceramah dari Ustadz yang bernama Andri Kurniawan. Ustadz ini menurut informasinya berasal dari Kota Malang ya. Dan kalau saya lihat dari ceramahnya, ini Ustadz ini beraliran atau memiliki akidah Salafi Wahabi. Karena tadi di video yang panjang yang saya putar, dia mengutip salah satu pendapat menurut Syekh Albani katanya. Kalau Albani kan memang Wahabi dari Arab Saudi. Teman-teman Ujaha Channel, dari apa yang disampaikan Ustadz Andri Kurniawan tadi, yaitu Pancasila adalah musuh, agama adalah musuh Pancasila. Bahkan pemerintah mengeluarkan APBN untuk menggaji para penista agama. Berarti kalau musuh agama, semua agama ini yang menjadi musuh Pancasila, bukan hanya Islam ya. Dalam tanda kutip bukan hanya Islam, tapi ya Kristen, ya Hindu, Buddha, ya Konghucu, ya yang diakui di Indonesia ini. Lantas kalau agama menjadi musuh Pancasila, kenapa masih ada agama-agama ini? Harusnya kan diberangus oleh pemerintah. Dan seperti itu. Jadi apa yang dikatakan Ustadz Andri Kurniawan, katanya sih ini dikutip dari pernyataan orang ya. Cuman saya tidak tahu orangnya siapa dan di mana, mungkin perlu dibuktikan dengan rekaman atau ada bukunya seperti itu. Terus pemerintah mengeluarkan APBN untuk menggaji para penista agama. Seolah-olah penista agama ini sebuah pekerjaan ya. Pekerjaan sehingga harus digaji oleh pemerintah. Kok perlu-perlunya pemerintah itu menggaji penista agama dari APBN lagi? Anggarannya seperti apa rencana anggarannya? Kalau rencana anggaran berapa triliun untuk pendidikan, kan seperti itu. Rencana anggaran berapa triliun untuk pertahanan keamanan, untuk kesehatan. Nah ini pasti ada. Kalau menurut pernyataan Ustadz Andri Kurniawan itu
juga ada rencana anggaran untuk penista agama seperti itu. Eh, ya ini nggak tahu ya apa tuduhan atau seperti apa ya. Kalau tuduhan ya mungkin perlu pembuktian, Ustadz Andri Kurniawan. Jadi jangan hanya berkomentar seolah-olah menuduh seseorang, tapi tidak ada bukti. Ujung-ujungnya nanti fitnah. Seperti itu. Dan di sana disebutkan penista agama, diantaranya Ade Armando, Denny Siregar, Eko Kuntadi, dan yang lain-lain lah. Ini kan orang-orang yang ada di kalau yang saya tahu itu orang-orang yang ada di Cokro TV. Kalau Ade Armando sih mungkin digaji pemerintah karena dia seorang dosen Universitas Negeri, Universitas Indonesia. Ya pasti kalau sudah negeri ya, sudah PNS ya digaji sama pemerintah. Nah, penista agama ini seolah-olah juga PNS ya. Kalau digaji pemerintah, digaji dari APBN, apa pekerjaan penista agama ini juga PNS? Ada-ada saja ini Ustadz satu ini. Cuman gini Ustadz dan teman-teman semua, jangan sampai hal-hal yang seperti ini nanti menimbulkan satu ujaran kebencian ya. Tapi kalau memang tujuan Anda seperti itu untuk menyebar ujaran kebencian, ya tidak tahu lagi, itu resiko nanti di Anda. Tapi yang pasti, jika Anda tidak dikatakan ingin melakukan ujaran kebencian atau memfitnah seseorang, Anda harus buktikan apa buktinya. Kalau mereka-mereka itu digaji dari APBN atau APBN dikeluarkan untuk menggaji para penista agama. Ya, harus Anda buktikan, Ustadz. Jadi Anda kan panutan umat, jangan sampai umat Anda tersesat karena fitnah-fitnah Anda atau tuduhan-tuduhan Anda yang tidak ada buktinya. Begitu ya Ustadz. Bukan maksud saya, mohon maaf, bukan maksud saya untuk mendukung mereka atau membela mereka, tidak seperti itu, karena tuduhan penistaan agama ini sebenarnya sangat subjektif sekali dan rata-rata kalau itu dituduhkan kepada seorang yang misalnya yang dituduhkan tadi Ade Armando ya menista agama Islam, rata-rata biasanya sih kalau saya lihat lolos. Tapi kalau itu yang menistakan agama itu dari agama lain, misalnya Muhammad KC atau Saifuddin yang beragama Kristen menista Islam, pasti ditangkap mereka. Atau yang baru-baru ini Pak Roy Suryo beragama Islam dituduh menista agama Buddha, ditangkap. Ya. Itu. Jadi tuduhan penistaan agama sangat subjektif sekali, apalagi itu dilakukan orang yang beragama Islam. Kalau setahu saya dari beberapa informasi, teman-teman yang ada di Cokro TV, Bang Ade Armando dan kawan-kawan ini seorang muslim yang taat. Mungkin cara pandang mereka-mereka itu berbeda dengan cara pandang sebagian umat Islam yang lain. Kalau saya sih memandangnya beliau-beliau ini, Bang Ade Armando dan kawan-kawan ini ingin membentuk satu opini yang yang kontra dengan sebagian kecil
dari umat Islam yang dianggap umat Islam yang beraliran keras, atau lebih kasarnya radikal lah. Jadi mereka ingin memberi keseimbangan. Mereka ingin menampilkan Islam yang toleran, Islam yang welcome, terbuka ya, tidak diskriminasi, seperti itu. Kalau menurut pandangan saya, tentunya berbeda mungkin dengan pandangan teman-teman yang lain. Dan itu kan sah-sah aja. Kita memang mengambil dari sudut pandang yang berbeda tentang memahami mereka. Ini bukan sebuah pembelaan terhadap mereka, tidak. Tapi saya yang saya garis bawahi adalah pernyataan Ustadz tadi bahwa APBN digunakan untuk menggaji para penista agama. Lah ini yang saya anggap tidak benar ya. Tapi kalau Ustadz Andri ini bisa membuktikan kan lebih baik lagi. Jadi tidak sekedar ngomong, kesannya tidak sekedar memfitnah seseorang. Karena fitnah lebih kejam daripada membunuh, tentunya dosanya lebih besar daripada dosa melakukan pembunuhan. Dan ini dilakukan oleh orang yang berlabel ustadz. Itu sama juga, kalau tidak terbukti, sama juga menghina Islam itu sendiri sebenarnya. Karena beliau ustadz gitu. Oke, di ujung video atau setelah saya ini akan saya tampilkan cuplikan videonya dari Bang Ade Armando menanggapi isu-isu tentang buzzer dan lain-lain ya. Sebelum video itu saya tayangkan, tolong subscribe channel saya, like dan share, agar saya bisa lebih bersemangat lagi untuk memberikan video-video atau konten-konten yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kata lain, bahkan dalam kasus fitnah pun kita sebaiknya tidak perlu buru-buru mengadukan orang secara hukum. Apalagi dalam kasus buzzer RP. Anggapan bahwa buzzer RP itu buruk sebenarnya cuma bersifat konotatif. Jadi cuma kesan. Tidak ada fakta objektif bahwa menjadi buzzer RP itu buruk. Anggapan bahwa buzzer RP itu adalah musuh demokrasi, sampah demokrasi, nanah demokrasi hanyalah anggapan yang dibuat-buat. Jadi menuduh orang lain sebagai buzzer RP tidak dapat dianggap sebagai pencemaran nama baik karena semua hanya mengandalkan persepsi yang subjektif. Kedua, menjadi buzzer RP itu sendiri bukanlah pekerjaan yang melanggar hukum. Kalau menjadi public relations pemerintah yang pekerjaannya membangun image positif pemerintah adalah sebuah pekerjaan yang sah, maka menjadi buzzer RP yang dibayar pemerintah pun sebenarnya juga sah. Karena itu menuduh atau menyebut seseorang sebagai buzzer RP bukanlah tindakan yang menuduh orang lain melakukan perbuatan melanggar hukum. Jadi sembarangan menganggap orang lain sebagai buzzer RP itu memang tindakan yang tidak pantas. Tapi ini cuma urusan etika, keberadaban, dan sopan santun, bukan urusan hukum. Karena itu dalam pandangan saya apa yang dikatakan Henry berlebihan. Saya paham barangkali Henry berniat baik, ingin membela kami-kami ini yang sering dituduh sebagai buzzer RP. Cokro TV misalnya diisi oleh orang-orang yang lazim digambarkan oleh kaum anti pemerintah sebagai buzzer RP. Ada saya, Denny Siregar, Eko Kuntadi, dan juga Nong Darol dan Ahmad Sahal. Kami dasarnya pendukung Jokowi dan karena itu kami sering disebut buzzer RP. Tentu saja kami sebenarnya tidak nyaman dengan istilah itu karena seolah kami membela Jokowi karena kami dibayar Jokowi atau pemerintah. Tapi kami tak mau terlalu ambil pusing karena sadar ucapan itu datang dari hati yang sakit atau kebencian semata. Mereka pada dasarnya sebel saja karena mereka kalah. Karena itu mereka menyebut kami sebagai buzzer RP. Tapi seperti saya katakan, sikap semacam itu tidak perlu terlalu dirisaukan. Buat saya dan teman-teman di Cokro, kebebasan berpendapat adalah
hal prinsipil dalam demokrasi.